Khalid bin Walid. Sosok yang namanya menggema di sepanjang lorong waktu. Sebuah nama yang abadi dalam sejarah Islam, terukir dengan tinta emas keberanian dan kepemimpinan. Ia bukan sekadar seorang jenderal, melainkan legenda yang hidup. Ia adalah simbol keberanian, seorang ksatria yang tak gentar menghadapi musuh. Strategi, seorang ahli taktik yang mampu membaca medan perang dan membalikkan keadaan. Dan iman yang luar biasa, sebuah keyakinan yang menjadi sumber kekuatannya. Dari penentang gigih, seorang pemimpin perang yang disegani di masa jahiliyah, ia berubah menjadi pembela Islam paling ditakuti, pedang Allah yang tak pernah tumpul. Julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, sebuah gelar yang diberikan langsung dari langit, adalah pengakuan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya, atas jasanya di medan jihad, pengorbanan dan dedikasinya dalam membela agama Allah. Khalid tak pernah kalah dalam satu pertempuran pun, sebuah catatan yang mencengangkan, rekor fenomenal yang sulit ditandingi oleh siapapun sepanjang sejarah peperangan. Namun, di balik semua kemenangan itu, di balik ketenaran dan kekuasaan, ia tetap rendah hati di hadapan Tuhannya, seorang abdi yang bersujud dengan penuh ketundukan. Kisahnya adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada pedang dan tombak, tunduk pada kebenaran dan keadilan, serta kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Khalid, singa di medan perang, yang menggentarkan musuh-musuh Islam, hamba yang khusyuk di hadapan Allah, yang selalu mencari ridhanya dalam setiap langkah. Khalid lahir di Mekah, dari Bani Maksum, klan bangsawan Quraisy yang disegani. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi ksatria menunggang kuda, mahir senjata, dan berpikir taktis. Lingkungan Mekah yang kental tradisi pagan membentuk keyakinannya. Sebagai elit Quraisy, ia memandang Islam sebagai ancaman bagi tatanan lama. Ayahnya, Walid bin Al-Mughirah, adalah penentang keras Nabi Muhammad. Khalid tumbuh dengan tanggung jawab mempertahankan kehormatan dan kekuasaan kaumnya. Ia melihat Islam sebagai gerakan yang mengancam supremasi Quraisy. Saat time nanti, dakwah Nabi Muhammad SAW mulai terang-terangan, Khalid berdiri di barisan oposisi. Keahliannya digunakan untuk memerangi kaum muslimin, terutama dalam perang Uhud. Di Uhud, manuver brilian Khalid membalikkan keadaan, membuat pasukan muslim terjepit dan menderita kerugian besar. Ia juga terlibat dalam perang Khandaq, berusaha menembus pertahanan muslimin. Khalid adalah musuh cerdas dan tangguh, selalu diperhitungkan dalam setiap strategi. Ia menjadi simbol kekuatan Quraisy dan penentang paling ditakuti. Namun di balik kegigihannya, benih-benih keraguan mulai tumbuh. Khalid adalah lawan yang tak mudah ditaklukkan, hingga akhirnya hatinya berubah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid mulai merenung. Pesan Nabi Muhammad SAW tentang kecerdasannya sampai ke telinga Khalid, membuatnya berpikir ulang. Ia melihat pertumbuhan Islam, keteguhan iman, dan persaudaraan para pengikutnya. Mimpi dan logika membawanya pada kesimpulan, Islam adalah kebenaran. Ia memutuskan hijrah ke Madinah, bertemu Amr bin Ash dan Utsman bin Talha yang juga ingin masuk Islam. Bersama, mereka menghadap Nabi dan mengucapkan syahadat. Khalid memohon ampun atas permusuhannya dan Nabi mendoakannya. Sejak itu, seluruh kehebatan Khalid dipersembahkan untuk Islam. Transformasinya adalah bukti kuasa Allah membolak-balikkan hati manusia. Keislaman Khalid, sebuah momen penting, langsung memperkuat militer muslimin, memberikan tambahan kekuatan yang signifikan. Ujian pertamanya, Perang Mu'tah, sebuah tantangan besar. Ia harus melawan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar dan kuat. Setelah 3 panglima gugur di medan perang, Khalid dengan sigap mengambil alih komando pasukan. Ia mengatur ulang pasukan yang moralnya jatuh, membangkitkan semangat juang, dan bertempur gagah berani di garis depan. Dengan taktik cerdas dan berani, ia mengelabui musuh dan menarik mundur pasukan muslim dengan selamat dari kekalahan. 9 pedang patah di tangannya hari itu karena saking hebatnya pertempuran. Meski tak menang mutlak dalam pertempuran itu, ia berhasil menyelamatkan pasukan muslim dari kehancuran total. Khalid membuktikan dirinya sebagai seorang panglima yang cerdas dan sangat pemberani. Setelah pertempuran Mu'tah yang heroik, Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan yang mendalam memberikan gelar yang sangat istimewa kepada Khalid bin Walid, Saifullah, yang berarti pedang Allah. Gelar ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga pengakuan atas keberanian, kecerdikan, dan keteguhan Khalid dalam menghadapi musuh.
Kepemimpinannya yang cemerlang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga inovasi strategi yang cerdas. Ia memahami pentingnya perang psikologis, manuver cepat di medan perang, yang membingungkan musuh dan memberikan keunggulan taktis. Ia juga mahir dalam melancarkan serangan kejutan yang tak terduga. Taktik Karwafar, serang dan lari, menjadi ciri khasnya, sebuah strategi yang efektif untuk melemahkan musuh secara bertahap. Di era kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam menumpas kaum murtad yang mencoba memecah belah umat Islam. Ia juga berhasil mengalahkan nabi palsu Musailama al-Kadzab dalam pertempuran sengit di Perang Yamamah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, Khalid memimpin pasukan Muslim menaklukkan Persia, membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ia juga memberikan bantuan krusial kepada pasukan Muslim di Syam, memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kekuatan Bizantium. Puncaknya terjadi di Yarmouk, di mana ia dengan brilian menyatukan berbagai pasukan Muslim yang berbeda, membagi unit-unit kecil menjadi kelompok-kelompok yang lebih fleksibel, dan akhirnya menghancurkan kekuatan besar Bizantium. Kemenangan gemilang di Yarmouk membuka jalan bagi penaklukan seluruh wilayah Syam, menandai babak baru dalam sejarah Islam. Khalid bin Walid adalah arsitek utama di balik serangkaian kemenangan militer Islam yang mengubah peta dunia. Strategi-strateginya yang inovatif dan efektif tetap menjadi pelajaran abadi yang dipelajari dan dikagumi dalam sejarah perang hingga saat ini. Ia membuktikan kepada dunia bahwa kecerdasan taktis dan keberanian yang tak tergoyahkan dapat mengubah jalannya sejarah dan meninggalkan warisan abadi. Di balik kegagahannya sebagai seorang panglima perang yang tak terkalahkan, Khalid bin Walid adalah seorang Muslim yang taat. Ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Lebih dari itu, ia adalah sahabat setia Nabi Muhammad SAW, selalu mendukung perjuangan dakwah Islam dengan segenap jiwa dan raga. Ia tak pernah sombong atau merasa tinggi hati atas kemenangan yang diraihnya. Khalid selalu mengaitkan setiap kemenangan yang diraih di medan perang semata-mata pada pertolongan Allah. Ia meyakini bahwa tanpa ridhonya, tidak ada satupun kemenangan yang mungkin diraih. Bahkan, saat dicopot dari jabatannya sebagai panglima perang oleh Khalifah Umar bin Khattab, ia tetap berjuang dengan penuh semangat tanpa sedikit pun protes atau rasa kecewa. Ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk mendirikan syalat, menunaikan kewajiban sebagai seorang Muslim, dan berjihad di jalan Allah. Ironisnya, sebuah takdir yang mungkin tak pernah ia bayangkan, ia menghembuskan nafas terakhirnya di atas ranjang, dalam keadaan tenang, bukan di tengah hiruk pikuk dan sengitnya pertempuran di medan perang yang selama ini menjadi ciri khasnya. Khalid bin Walid menyesali masa lalunya sebelum memeluk Islam. Ia berusaha menebusnya dengan pengorbanan dan pengabdian tanpa batas di jalan Allah. Ia mengajarkan kepada kita bahwa potensi besar yang dimiliki setiap individu harus didedikasikan sepenuhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar. Dan bahwa keimanan yang tulus dapat mengubah seorang musuh menjadi pahlawan yang gagah berani. Warisan Khalid bin Walid adalah semangat juang yang tak pernah padam dan keberanian yang membara di jalan kebenaran. Sebuah teladan abadi bagi generasi Muslim sepanjang zaman.